Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya kita memulai mata kuliah kita pada hari ini. Pertama-tama kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Fajar selaku dosen mata kuliah PPKN serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kami akan mepresentasikan diskusi kami. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggris, corruption Prancis, dan corruptie Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, alat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Istilah korupsi juga dapat mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk keuntungan atau tujuan yang sifatnya pribadi, termasuk di dalamnya korupsi politik dan administratif. Syekh Husain Alatas menyebutkan ciri-ciri perbuatan korupsi antara lain: korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Korupsi pada umumnya melibatkan keserba-rahasiaan. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik masyarakat umum. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Setiap bentuk korupsi melanggar norma-norma tugas dan penanggung-jawaban dalam masyarakat. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda berusaha menyelubungi perbuatan dengan berlindung di balik perlindungan hukum. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok dari berbagai isu sudut korupsi, yaitu dari segi hukum memandang korupsi merupakan kejahatan. Dari segi politik memandang korupsi cenderung terjadi di ranah politik yang dilakukan para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan. Dari segi sosiologi, korupsi adalah sebuah masalah sosial yang dilakukan sebagian besar lapisan masyarakat. Dari segi agama, korupsi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu. Faktor-faktor penyebab korupsi. Menurut Bonnie Hargen, yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi. Di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Wilayah sistem, dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif, mekanisme kontrol yang lemah, dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Wilayah irisan antara individu atau sistem, dikenal sebagai aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Selain menurut pandangan beberapa tokoh di atas, secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal, faktor yang sangat berhubungan dengan perilaku manusia karena berasal dalam diri individu dan mengarah pada sifat yang dimiliki manusia. Faktor internal tersebut yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak atau rakus adalah sifat yang dimiliki manusia yang selalu kurang atas apa yang dimilikinya atau kurangnya rasa syukur. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif sangat berhubungan dengan pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut melakukan tindak korupsi karena seimbangan pendapatan dengan apa yang telah dikonsumsinya. Moral yang kurang kuat. Seseorang yang memiliki sifat kurang konsisten atau moralnya yang kuat akan lebih mudah melakukan tindakan korupsi, baik pengaruh yang berasal dari luar, dari dalam dirinya, atasan atau bawahan. Faktor eksternal atau faktor yang dari luar diri kita, yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Faktor yang di dalamnya banyak kecurangan, mulai dari bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi. Dalam politik banyak orang yang bermain-main yang tidak jujur di dalamnya. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor hukum. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasikan kekuasaan. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Hal ini karena tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada, sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multitafsir, serta tumpang tindih dengan aturan lain, sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek literatur perundang-undangan yang lemah dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapatan ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika oleh orang untuk memenuhi lurusnya hanya dilakukan oleh masyarakat yang pas-pasan bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Selain rendahnya gaji, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi terjadinya korupsi, banyak pendapat mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, karena korupsi banyak dilakukan oleh orang kaya dan berpenghasilan cukup besar. Faktor organisasi. Menurut Tunggal tahun 2000, aspek-aspek terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dampak korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja.
Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap kesehatan dan pendidikan semakin sulit. Keamanan suatu negara menjadi terancam. Kerusakan lingkungan hidup, krisis ekonomi berkepanjangan, serta citra pemerintah buruk di mata internasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis sedikitnya ada sejumlah dampak korupsi di Indonesia yang benar-benar merugikan bagi masyarakat dan negara. Dampak tersebut yaitu 1. Kemiskinan. Di bidang perekonomian, negara dan masyarakat, dampak korupsi berakibat angka kemiskinan semakin naik. Dari data yang dihimpun Badan Pusat Statistik, per tahun 2013, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,7 juta. Pada tahun 2014 mencapai 28,28 juta. Dan tahun 2015 mencapai 28,59 juta. Lalu dampak yang kedua yaitu pengangguran. Fakta mengejutkan selanjutnya, pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada Agustus 2013 ada 7,39 juta orang. Agustus 2014 turun menjadi 7,24 juta orang. Februari 2015 angka pengangguran naik menjadi 7,45 juta orang. Ini menjadi salah satu dampak korupsi bagi masyarakat dan negara. Dampak yang ketiga yaitu hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada kuartal 4 2014 atau saat Presiden Jokowi baru menjabat, hutang luar negeri Indonesia sebesar 292,6 miliar dolar Amerika Serikat. Data Bank Indonesia yang dirilis bulan Juli 2020 menunjukkan hutang luar negeri Indonesia sudah meningkat tajam dibanding periode awal Jokowi, sebesar 409,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.063 triliun, dengan kurs Rp14.800. Lalu dampak yang keempat yaitu kerusakan alam. Indonesia termasuk salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Kasus illegal logging saat disinyalir kerugian yang dialami negara mencapai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana. Lalu dampak yang kelima yaitu dampak sosial. Dampak korupsi dalam bidang kehidupan sosial dan budaya adalah menimbulkan biaya sosial yang tinggi sehingga merugikan masyarakat dan negara. Contohnya adalah lalu lintas muatan truk yang melampaui batas kelas jalan, menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi dan jalan umum menjadi cepat rusak. Rusaknya jalanan ini menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan pemilik kendaraan bermotor yang melewatinya. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan di kampus. Lalu, nilai yang kedua, kepedulian. Definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Nilai yang ketiga yaitu kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Nilai yang keempat yaitu kedisiplinan. Kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer. Namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengolah waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus.
Nilai yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati, karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik, dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Lalu nilai yang keenam yaitu kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur. Penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai penuh dengan harapan dan percaya. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Nilai yang ketujuh yaitu sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Nilai yang ke-8 yaitu keberanian. Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambah sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Lalu nilai yang ke-9 yaitu keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat. Tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Prinsip-prinsip anti korupsi antara lain sebagai berikut. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Menurut Bappenas 2002. Yang kedua, yaitu transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Menurut Prasojo 2007. Yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam pelanggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat yakni kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima yakni kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Upaya-upaya penanggulangan korupsi menurut Kartono 1983 menyarankan penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab untuk melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dengan bersifat acuh tak acuh. Yang kedua, menanamkan aspirasi nasional yang positif yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
Yang ketiga, para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas, dan menindak korupsi. Yang keempat, adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas, dan menghukum tindak korupsi. Yang kelima, reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Yang keenam, adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan achievement dan bukan berdasarkan sistem ascription. Yang ketujuh, adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah. Yang kedelapan, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. Yang kesembilan, sistem budget dikelola oleh pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.